Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Masih membahas si Mamang Linji di sini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan situasi santai. Masih akan membangun atmosfer untuk konflik-konflik akhir ya, dimana kita sudah sampai di novel chapter 381 yang mana sebentar lagi mau ending di sekitar chapter 450-an. Nah, di sini kita akan melanjutkan situasi di mana Prima ditugaskan oleh Andrew untuk misi pencarian si Joseph yang diduga masih hidup di medan pertempuran. Yang medan pertempuran ini sendiri masih dipenuhi oleh Aether yang sangat pekat dan masih mengandung hukum-hukum Supreme tak bertuan sehingga menjadi sesuatu yang sangat destruktif. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir ke juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Let's begin the stories. Nah, setelah Prima memerintahkan bawahannya untuk melakukan pencarian di area yang sudah ditentukan masing-masing, Prima sendiri masuk makin dalam ke pusat pertempuran itu sendiri. Aether yang bergejolak juga semakin terasa menyerang pelindung yang ia pakai saat itu. Lalu semakin masuk ke pusat bekas pertempuran ini, kondisi pun juga semakin berubah menjadi seperti badai, di mana ada awan-awan gelap yang menyelimuti area sekitar sehingga sinar matahari tidak bisa masuk sama sekali. Badai petir juga tidak ada hentinya dan masih terlihat juga api-api membakar sekitar yang kemungkinan berasal dari The Law of Burning dari si Joseph. Serta masih ada juga suatu zat penghancur melayang di udara yang mungkin adalah The Law of Eventuality-nya si Wilde. Intinya area pusat bekas pertempuran ini ia deskripsikan seperti masuk ke dunia lain yang benar-benar berbeda dari dunia luar. Nah, Prima perlahan menyusuri area sekitar termasuk bekas reruntuhan dari bangunan-bangunan yang sudah hancur lebur untuk mencari jejak di setiap pojokan yang bisa dia akses. Meskipun dikatakan sebenarnya bawahan Prima itu sudah menyadari bahwa 100% pasti tidak ada yang selamat kecuali dua makhluk supreme yang terlibat, yaitu Joseph dan Wilde, sehingga dari awal mereka ini sudah langsung bertujuan untuk mencari entah itu Joseph atau Wilde saja. Namun, sebagai pengikut Walpurgis, dikatakan Prima tetap harus mencari siapapun manusia yang mungkin bisa selamat di situ, karena sumpah yang sudah dipegang dari zaman kuno adalah melindungi sesama manusia. Setidaknya itu sumpah para pengikut Walpurgis ya. Prima pun di situ terus berteriak apakah ada yang masih hidup, berharap ada manusia yang menjawab teriakannya tersebut, tapi sayangnya tidak ada satupun yang masih selamat. Sampai pada satu titik, Prima melewati sebuah wilayah yang ia sendiri tidak lagi melihat adanya mayat korban. Karena pada titik ini, efek hancurnya terlalu tinggi atau terlalu besar sehingga membinasakan apapun menjadi debu. Nah, tak lama kemudian, Prima pun kehabisan stamina karena terus berteriak sehingga ia pun harus menyuntikkan sebuah eliksir untuk menambah kekuatan fisiknya. Yang mana eliksir ini adalah hasil karyanya sendiri yang masih belum dipatenkan ke Truth Society. Sayangnya tak lama setelah itu, pelindung yang ia kenakan sudah terkikis cukup parah akibat The Law of Eventuality milik si Wilde yang masih terus aktif menghancurkan apapun di situ tanpa ada tanda-tanda berkurang, katanya. Sedangkan di sisi lain, The Law of Burning dari si Joseph, Prima asumsikan akan menghilang dalam 3 hari. Nah, karena ini juga Prima pun terpaksa harus mundur untuk memperbarui perlengkapannya dan menambah suplai eliksir yang harus ia bawa untuk eksplorasi lebih jauh. Singkat cerita, keesokan harinya Prima kembali melakukan misi pencarian. Yang bedanya sekarang, ia sudah cukup hafal medan area di situ, mana yang harus dihindari dan mana yang harus dituju. Ia juga sempat menghubungi Dreamrealm Walpurgis untuk meminta bantuan dan akhirnya mampu mendeteksi aura yang lemah dari satu tempat yang cukup susah juga untuk diketahui titik pastinya ini di mana. Nah, tapi setelah berjuang cukup keras, Prima pun mampu mengikuti instingnya untuk sampai di dekat titik akhir clash antara Joseph dan Wilde, di mana Prima bisa merasakan aura sebelumnya menjadi semakin kuat sampai akhirnya ia melewati sebuah batasan area, di mana ketika ia melangkah ke dalam batasan area ini, Aether pekat yang bergejolak sebelumnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh kegelapan yang sangat sunyi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan area medan pertempuran ini seperti ada lapisan-lapisan ya. Diawali dari luar medan pertempuran yang cukup normal, lalu ketika masuk ke area pertempuran suasana mulai menjadi berbeda. Ada badai, kabut, Aether pekat, dan hukum-hukum supreme yang tersisa. Lalu ada satu lagi lapisan paling dalam yang cukup gelap dan sunyi yang dikatakan Prima masuk ke dalam area tersebut. Apalagi perlu diingat radius medan pertempuran ini bukan ratusan meter ya, tapi kilometer. Itulah kenapa pencariannya memerlukan waktu yang sangat lama.
Nah, di dalam area yang dideskripsikan sangat sunyi ini, Prima samar-samar melihat kawah yang terbentuk akibat clash akhir antara dua makhluk supreme. Lalu satu-satunya sumber cahaya di area ini adalah berasal dari tengah kawah yang punya radius ratusan meter ini, di mana Prima melihat siluet manusia yang menusuk pedang ke satu arah dan tidak bergerak sama sekali. Lalu tubuh si manusia ini tidak bisa dikenali karena memang kondisinya sangat parah, bahkan sedikit demi sedikit terkikis menjadi debu. Namun di matanya masih terbakar api putih yang sekaligus menjadi satu-satunya sumber cahaya di area tersebut. Nah, Prima tentunya mengetahui bahwa manusia ini adalah si Joseph, sehingga ia sempat menjadi sangat kagum ketika membayangkan betapa kuatnya jiwa si Joseph ini, sampai bahkan setelah ia mati pun ia masih bisa menahan aether yang begitu destruktif di luar sehingga menciptakan area yang sangat sunyi tersebut. Prima pun kemudian turun ke dalam kawah menghampiri tubuh si Joseph yang tentunya dengan cukup kesusahan karena tubuhnya yang kecil dan fisik yang tidak terlatih sama sekali. Tapi setelah sampai, ia mengitari si Joseph beberapa kali karena ia bingung harus ngapain, apalagi ia masih belum tahu apa yang akan terjadi jika ia menyentuh tubuh si Joseph. Karena kata si Prima, yang tersisa dari Joseph ini hanyalah will atau kehendak atau kemauannya saja yang memang sangat kuat, yang sepertinya ingin melindungi sesuatu. Sehingga Prima pun membayangkan sepertinya Lady Walpurgis akan sangat senang jika ia mengetahui bahwa ada manusia sehebat si Joseph ini yang memang sangat pantas dipanggil sebagai pahlawan. Karena kalau kalian ingat, Walpurgis adalah satu-satunya primordial witch yang mau membuat perjanjian melindungi manusia dan cukup menyayangi manusia, setidaknya dari penjelasan selama ini. Nah, singkat cerita, Prima pun mengeluarkan sebuah eliksir yang sudah ia ciptakan bernama Dawn's Revival, yang dikatakan mengandung sebuah hukum supreme, yaitu life atau kehidupan, yang tentunya bisa ia ciptakan berkat pengetahuan dari buku Shilinji. Sehingga dari sini saja Prima bisa dibilang sudah menjadi seorang pembuat eliksir yang paling hebat, karena ia bisa menciptakan eliksir yang mengandung hukum supreme apapun, hanya terbatas pada apakah dia bisa meraciknya atau tidak. Meskipun secara fisik Prima ini tidak mempunyai apapun yang spesial, sama seperti manusia biasa, bahkan untuk menggunakan aether saja dia sangat kesusahan atau bahkan tidak bisa sama sekali. Tapi Prima ini bisa nge-cheat ya dengan membuat eliksir-eliksir yang ada di tingkat supreme. Itulah kenapa Prima dikatakan masih belum mau untuk melakukan evaluasi secara serius di Truth Society terkait tingkat kemampuan membuat eliksirnya. Karena jika orang lain mengetahui apa yang bisa ia ciptakan ini, pasti semuanya akan pingsan karena kaget dan mengalami serangan jantung. Nah, singkatnya Prima pun menuangkan eliksir yang mengandung hukum supreme kehidupan ini ke tubuh si Joseph. Efeknya adalah tubuh Joseph yang awalnya mengalami kerusakan sangat parah sampai tidak bisa dikenali ini perlahan beregenerasi dan menciptakan bagian-bagian tubuh yang baru. Bahkan tetesan eliksir yang jatuh ke tanah itu sampai bisa membuat rumput dan tanaman-tanaman tumbuh secara instan. Nah, Prima pun kemudian membisikkan apakah Joseph bisa mendengar suaranya. Tapi meskipun setelah Prima mengulangi pertanyaan ini selama 3 kali, ia tidak mendapatkan respon apapun dari si Joseph. Bahkan Prima juga sempat memandu jiwa Joseph ini untuk mensirkulasikan aether ke dalam tubuh fisiknya sehingga mempercepat proses hidup kembalinya si Joseph ini. Tapi sayangnya dalam beberapa waktu tidak ada respon apapun yang terjadi. Dan di saat yang sama, Prima juga sambil membersihkan atau mencabuti rumput dan tumbuhan di sekitar tubuh si Joseph yang tumbuh akibat tetesan eliksirnya tadi. Karena dikatakan Prima tidak mau meninggalkan sebuah bukti tentang keberadaan eliksirnya tersebut sebelum Andrew sepenuhnya menguasai Truth Society. Nah, tak lama kemudian Prima mendengar suara si Joseph yang mengatakan kata aku. Alhasil Prima bergegas memeriksa kondisi Joseph yang sampai sini kesadarannya mulai pulih, terlihat dari satu matanya yang sudah bisa bergerak dan mampu melirik ke arah si Prima. Lalu mulutnya juga sedikit bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya setelah itu tubuh Joseph terjatuh dan membuatnya pingsan. Nah, Prima lalu mengkonsumsi eliksir untuk menambah kekuatannya, lalu ditambah dengan pakaian pelindungnya yang cukup canggih dan bisa dibilang seperti tulang tambahan gitu ya. Prima pun mampu menggendong si Joseph dan keluar dari area tersebut. Dengan di saat yang sama, Prima juga mencoba menghubungi si Winston untuk mengabarkan bahwa Joseph telah ditemukan. Nah, di tengah perjalanan si Prima, di sisi lain setelah mendengar kabar ini, Winston dengan sangat bahagia bertanya bagaimana kondisi si Joseph. Lalu Prima menjelaskan secara singkat bahwa Joseph baik-baik saja meskipun ia perlu waktu untuk pulih dan tidak bisa menggunakan aether selama beberapa saat. Nah, setelah itu Winston berterima kasih kepada Prima dengan sangat tulus ya, apalagi Winston dikatakan mengetahui sekeras apa usaha Prima dalam mencari si Joseph.
Kemudian Winston meminta sebuah bantuan lagi kepada Prima, yaitu apakah Prima bisa membawa Joseph ke suatu tempat yang aman yang tidak diketahui oleh Secret Tower. Bahkan kalau bisa Winston sendiri jangan sampai tahu tempat ini di mana, katanya. Karena sampai sini Winston meyakini nyawa Joseph sudah tidak lagi aman di tangan Secret Tower, mengingat ada dugaan sesuatu yang tidak beres di kalangan Elder Council sehingga Joseph dikorbankan begitu saja dan hanya dimanfaatkan sebagai alat. Selain itu, Winston juga meminta tolong untuk Prima ini nantinya mengumumkan kepada publik bahwa Joseph memang telah tewas. Dan di sisi lain, karena dari awal Prima menganggap keselamatan Joseph adalah berhubungan dengan misi Linji, Prima pun menerima permintaan tersebut dan berjanji akan menjaga rahasia ini dari orang lain. Nah, sampai sini Prima sebenarnya cukup kebingungan di mana tempat yang aman untuk menyembunyikan si Joseph. Ia sempat berpikir untuk menyembunyikannya di laboratorium Truth Society, tapi hal ini pasti akan diketahui oleh Andrew, padahal ia sudah berjanji untuk tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah berpikir beberapa saat, Prima memutuskan untuk menyembunyikan si Joseph ini ke toko buku Linji. Karena selain tempat ini memang yang paling aman dengan 3 makhluk tingkat supreme mendiami tempat tersebut, yaitu Linji, Muen, dan Walpurgis itu sendiri, berdasarkan yang Prima tahu ya. Selain itu, ketiga makhluk ini juga bukan manusia. Jadi Prima berpikir sepertinya ketiga makhluk ini tidak termasuk hitungan Winston terkait tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, di sisi lain, setelah menutup teleponnya, Winston dikatakan kurang lebih bisa menduga kemana Prima akan menyembunyikan si Joseph. Selain itu, dijelaskan juga cukup panjang kenapa Winston memutuskan untuk menyembunyikan si Joseph. Seperti yang sudah dijelaskan beberapa kali adalah karena Secret Tower hanya memanfaatkan Joseph demi kepentingannya sendiri, termasuk untuk mendekati si Linji. Sehingga jika misalnya Joseph kembali ke Secret Tower, Winston meyakini ia akan dimanfaatkan secara terus-menerus sampai titik darah penghabisan. Jadi Winston tidak mau hal ini terjadi, apalagi jika mereka nantinya akan melibatkan si Melissa untuk memanfaatkan si Joseph. Nah, Winston sampai sini cukup mempunyai pemikiran yang berbeda. Dia sudah punya pandangan yang berbeda, di mana pada awalnya ia menganggap bahwa Linji lah dalang di balik kekacauan yang terjadi selama ini. Tapi sekarang Winston menyadari bahwa Linji hanyalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau memberikan kesempatan kepada seseorang, dan justru ketamakan orang lain itulah sumber dari kekacauan yang terjadi. Itulah kenapa Linji dipotret sebagai makhluk yang tidak punya garis pendirian. Dia tidaklah baik atau tidak juga jahat gitu ya, karena efek kekacauan tersebut bukan diciptakan oleh Linji sendiri secara langsung, tapi justru oleh ketamakan orang lain. Entah itu keinginan atas kekuatan atau kekuasaan atau apapun itu, yang pasti para manusia itu sendiri yang menciptakan kekacauan mereka sendiri. Setidaknya secara filosofi, itulah yang dipikirkan oleh si Winston. Nah, di sisi lain plot berpindah ke jalan 67 atau jalan tokonya si Linji, di mana tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah mereka pada saat itu. Karena selain masih terjadi badai yang cukup besar, mereka juga disibukkan dengan bertanya-tanya atau berdiskusi masing-masing tentang apa yang terjadi ketika berita di media menjelaskan bahwa struktur kota Nujin telah terkikis dan rusak, yang tentunya akibat pertempuran Wilde dan Joseph, yang entah nantinya akan ditutupi dengan penjelasan seperti apa. Lalu toko Linji sendiri juga tidak sedang dalam pengawasan Secret Tower, karena selain Linji yang tidak ada di situ, situasi Secret Tower sendiri juga sedang amburadul ya. Nah, sesampainya Prima di situ, ia pun mengetok pintu toko dan akhirnya dibuka oleh si Muen yang saat itu sebenarnya sedang nyantui bereksperimen membuat resep milk tea yang baru. Prima lalu menjelaskan secara singkat tentang Joseph yang butuh tempat aman dan sebagainya, yang kemudian Muen mempersilahkan dia untuk masuk. Nah, di atas meja toko seperti biasa ada si kucing Whitey yang sedang rebahan. Lalu setelah ia mencium adanya si Joseph, si kucing ini melompat turun menghampiri Joseph sambil terus mengendus si Joseph, yang akhirnya membuat Muen menempeleng dia dan melarangnya memakan si Joseph. Nah, setelah menurunkan Joseph dan membuka pakaian pelindungnya, Prima menyadari bahwa tubuh Joseph ini masih diselimuti oleh Law of Eventuality milik Wilde. Karena dijelaskan rupanya jiwa Joseph itu sendiri masih terkandung hukumnya si Wilde. Sehingga meskipun awalnya tadi tubuhnya sudah terregenerasi, tapi ketika keluar dari domainnya sendiri, tubuhnya kembali terkikis oleh hukum si Wilde tersebut. Dan Prima mengatakan terkait masalah jiwa dan spiritual, ia memang tidak punya keahlian apapun. Alhasil Prima pun lalu bergegas mencoba membuat eliksir lagi untuk mengatasi hal tersebut dengan Muen yang terus memantau kesibukan si Prima ini.
Namun setelah waktu berlalu selama beberapa saat, Moen melihat Prima sepertinya masih belum berhasil menciptakan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga Moen memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Ia menghampiri si Joseph lalu menggunakan kemampuannya yang bernama Sacred Blessing yang membuat cahaya bulan pun menyelimuti si Joseph, sekali lagi meregenerasi tubuh si Joseph. Di sisi lain, Prima yang mengetahui hal ini seketika menghentikan penelitiannya dan melihat ke arah Moen. Selain itu, Moen juga menciptakan domain yang bernama Moonlight Courtyard yang membantu menyembunyikan aura supremnya si Joseph sehingga tidak bisa dideteksi dari luar. Karena dari apa yang Moen pahami dan dari penjelasan Prima, Moen menyimpulkan sepertinya sosok Joseph ini harus disembunyikan dari siapapun, termasuk Secret Tower itu sendiri. Karena tidak ada alasan lain kenapa setelah ditemukan Joseph malah dibawa ke tempat lain selain Secret Tower itu sendiri, kalau bukan karena harus disembunyikan dari mereka. Nah, di sini kemudian dijelaskan alasan Moen membantu si Joseph, yaitu sesimpel karena Joseph adalah pelanggan Linji. Moen sendiri sebagai Primordial Witch yang baru, ia tidak paham atau nggak peduli juga tentang sebab akibat atau efek berkelanjutan apa yang akan terjadi jika dia membantu si Joseph tanpa ada timbal balik apapun. Yang pasti ketika Bos Lin tidak ada di situ, Moen sebagai asisten harus memastikan keberlangsungan bisnis bosnya tersebut dengan sekarang menyelamatkan pelanggannya. Nah, tak lama kemudian Joseph akhirnya tersadar dengan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Meskipun sebagai seorang Great Radiant Knight, sakit seperti itu katanya sudah biasa. Lalu tepat setelah sadar, Joseph melihat ada sosok Moen yang menyapanya. Namun karena ia masih bingung dengan apa yang terjadi, Joseph tidak merespon apapun dan kemudian mencoba melihat sekitar, menemukan ada si Prima di situ yang langsung menjelaskan kepada Joseph bahwa dia sedang ada di toko Bos Lin karena Winston memintanya untuk membawa Joseph ke tempat yang aman. Intinya Prima menjelaskan situasinya secara singkat. Nah, perlahan kesadaran Joseph pun mulai penuh dan tak lama setelah itu ia sudah bisa memahami apa yang telah terjadi. Yang tentunya ia juga memahami bahwa secara tidak langsung ia sudah diselamatkan oleh Linji dan segala macamnya. Nah, selain itu karena ia sudah naik ke tingkat supreme, Joseph juga bisa merasakan adanya sebuah kekuatan primordial yang ada di tubuhnya, yaitu dari si Moen sebelumnya, yang sekarang Moen sendiri sudah duduk di kursi si Linji. Joseph bisa merasakan kekuatan tersebut adalah milik The Night and the Moon, karena hanya kekuatan dari dialah yang mampu mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula dan bahkan menyelimuti atau menyembunyikan aura sosok supremnya supaya tidak bisa dideteksi. Setelah menyadari bahwa sepertinya sosok Moen lah yang merupakan sosok Moon itu sendiri yang menyelamatkan dia, Joseph pun berterima kasih kepada Moen dengan sebenarnya sangat terkejut dalam hati karena tidak sekalipun ia terpikir bahwa bahkan Primordial Witch sekalipun bersedia melayani Linji sebagai asistennya. Di sisi lain, Moen sendiri hanya mengatakan bahwa Joseph tidak perlu berterima kasih karena ia merupakan pelanggan Linji. Lalu Moen juga menyuruhnya untuk istirahat segala macam. Setelah itu Moen pergi untuk kembali bereksperimen mencari resep milk tea yang baru. Sedangkan Prima sendiri juga kemudian berpamitan kepada Moen karena ia sudah tidak ada urusan lagi di situ. Nah, Joseph sendiri karena tidak ada kegiatan apapun juga dan harus beristirahat, masih rebahan di kursi recliner milik si Linji sambil merenungkan apa yang telah terjadi selama ini. Ia cukup dikejutkan karena bisa hidup kembali, karena sebelumnya ia sudah berniat untuk mengakhiri semuanya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi ternyata ia bisa diselamatkan begitu saja oleh Linji meskipun tidak secara langsung ya. Lalu setelah mengingat apa yang terjadi di pertempuran, Joseph langsung menjadi merinding karena tingkat Supreme Rank itu saja dulunya tingkat yang hanya bisa dibayangkan oleh si Joseph, seperti sangat jauh untuk dijangkau. Tapi setelah naik ke tingkat Supreme, Joseph justru makin bisa merasakan perbedaan kekuatan antara Supreme Rank biasa seperti dia dengan sosok Linji, yang mana Linji bisa memanipulasi waktu dengan santainya, mengubah takdir pertempuran dan membunuh makhluk Supreme tingkat tinggi bahkan dari jauh dan ibaratnya nggak keringetan gitu ya. Selain itu, Joseph juga masih tidak tahu kenapa Linji memilih dia untuk menjadi pemenang daripada si Wilde. Lalu sampai sini Joseph juga sudah menyadari bahwa dia hanya sekedar digunakan sebagai alat saja oleh Secret Tower. Meskipun entah kenapa dia cukup kalem menanggapi hal tersebut, dan selain itu Joseph juga cukup berterima kasih kepada Winston yang katanya tadi meminta tolong kepada Prima untuk menyembunyikan si Joseph. Sehingga sampai sini Joseph pun sudah benar-benar tidak peduli lagi dengan Secret Tower, menyadari bahwa apa yang selama ini ia pegang teguh hanyalah omong kosong belaka. Nah, Joseph lalu mengingat si Melissa, merenungkan sepertinya memang sekarang adalah waktu yang tepat untuk melepaskannya mandiri, karena Melissa sudah cukup punya kemampuan untuk bertahan sendiri, apalagi kebencian adalah salah satu bahan bakar untuk terus tumbuh, mengingat Melissa masih belum tahu bahwa Joseph ternyata selamat dan masih hidup, dan sepertinya Joseph masih belum punya niatan untuk menunjukkan dirinya kepada si Melissa.
Nah, plot kemudian berpindah kembali ke kediaman keluarga Ji. Pesta terus berjalan normal, tidak ada hal aneh lagi selain gempa kemarin, dan Lin Ji sendiri juga masih diperlakukan spesial oleh keluarga Ji. Sampai akhirnya hampir semua tamu mengetahui sosok Lin Ji. Bahkan orang-orang yang awalnya tidak peduli, tidak punya kepentingan yang aneh-aneh, mulai memahami bahwa Lin Ji bukanlah orang sembarangan. Apalagi para makhluk transenden yang pastinya sudah mencium sesuatu yang misterius. Nah, tapi ketika ada orang yang mendekat, Lin Ji memperlakukan mereka biasa saja dan sama, sehingga tidak ada yang bisa membaca Lin Ji ini orang yang seperti apa. Selain itu, singkat cerita, Lin Ji dan keluarga Ji sudah selesai berdiskusi tentang pembagian hasil penjualan bukunya nanti. Di mana awalnya Lin Ji berpikir ia harus mengeluarkan keahlian negosiasi dan marketingnya untuk melancarkan transaksi tersebut. Namun ternyata apapun sistem pembagian yang Lin Ji berikan, semuanya diterima oleh Ji Bonong. Sampai Lin Ji sempat merasa nggak enak dan akhirnya membuat pembagian 30-70. Bahkan setelah itu pun Ji Bonong mengatakan dia nggak masalah meskipun tidak mendapatkan untung sepeser pun, asalkan bisa menyebarkan pengetahuan dari si Lin Ji, katanya. Singkat cerita, mereka sampailah di perjamuan terakhir di hari ketiga, di mana di sini rencananya mereka akan mengumumkan kerjasama dengan toko Lin Ji, dan perjamuan ini akan diadakan di Great Hall alias aula utama yang tentunya paling mewah di antara bangunan yang lain, gitu ya. Nah, di sini juga harusnya menjadi perjamuan yang paling seru, paling meriah, dan fun party gitu ya. Namun tentunya kenyataannya tidak akan begitu, karena banyak dari tamu di situ yang adalah makhluk transenden yang mempunyai agenda atau kepentingan masing-masing. Termasuk banyak dari mereka yang saat itu fokus memperhatikan gerak-gerik Lin Ji dan keluarga Ji, yang di saat yang sama mulai masuk ke aula tersebut, dan Ji Bonong mulai memberikan pidato pembukaan. Di mana awalnya seperti biasa, Ji Bonong berterima kasih kepada para tamu karena sudah datang ke pesta ulang tahun anaknya segala macam. Intinya pembukaan formal biasa. Kemudian tak lama setelah itu, ia menghampiri Lin Ji dan mulai memperkenalkan Lin Ji sebagai sosok yang penting, di mana mereka sedang menjalin kerjasama bisnis bersama. Lin Ji di sisi lain lalu secara formal merespon bahwa dia juga merasa terhormat meskipun hanya kerjasama beberapa buku doang dan sebagainya. Pokoknya dia juga memberikan respon-respon yang formal lah ya. Nah, di mata orang-orang biasa, mereka lebih fokus ke konteks kerjasama karena mereka bingung kenapa sebuah perusahaan sebesar Low Resource yang bisa memonopoli semuanya harus kerjasama dengan seseorang gitu ya. Sedangkan di mata para makhluk transenden, mereka lebih fokus dengan barang buku ini. Buku apa yang sebenarnya mereka bicarakan, hal macam apa yang mampu membuat Ji Bonong se-excited itu. Apa yang membuat Ji Bonong yang dulunya bermain secara hati-hati di kalangan makhluk transenden sekarang berani membelot atau melawan balik. Buku macam apa yang mereka singgung ini, dan siapa pria di sampingnya tersebut yang mampu membuat Ji Bonong percaya diri seperti itu. Itu yang dipikirkan oleh para makhluk transenden yang belum kenal dengan Lin Ji, tapi sudah mencium adanya sesuatu yang misterius. Sedangkan yang sudah kenal dengan si Lin Ji, setidaknya sudah mengetahui buku seperti apa yang Ji Bonong maksud tersebut. Nah, setelah itu si butler membawa masuk 5 buku untuk diberikan kepada Ji Bonong. Kemudian Ji Bonong mengumumkan kepada para tamu bahwa buku tersebut akan dipasarkan dalam waktu 3 hari lagi. Tapi khusus hari itu, bagi siapapun yang mau mencoba bisa maju, katanya. Nah, para tamu orang-orang biasa pun mulai berdiskusi masing-masing, entah itu karena penasaran atau mungkin tidak peduli sama sekali. Sedangkan para makhluk transenden seketika merasakan suatu aura yang berasal dari buku tersebut yang membuat mereka tertarik dan ingin mendapatkan bukunya. Hampir semua makhluk transenden dalam waktu yang bersamaan menatap kelima buku tersebut dengan tatapan yang rakus atau tamak. Karena bukan hanya karena mereka tidak bisa menahan pikatan dari buku tersebut, tapi mereka juga tidak mau menahan kerakusan mereka sendiri. Karena pada dasarnya mereka ini adalah orang yang sangat tamak dan ingin mendapatkan semuanya untuk diri sendiri, dan dalam kasus ini semuanya yang ada di dalam buku tersebut. Nah, sampai sini memang benar kata si Winston tadi ya, bukan Lin Ji yang menjadi sumber kekacauan, tapi justru kerakusan orang-orang itu sendiri, ketamakan mereka sendirilah yang menjadi penyebab segala macam konflik. Oke, sebelum gua tiba-tiba menjadi seorang filsuf, mungkin kita akan akhiri sampai sini. Semoga bisa menghibur waktu ulang kalian semua guys. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.